Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iza Adelia dengan nomor NIM 20030460019. Saya dari PPI kelas 2A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Bahasa Indonesia karya tulis ilmiah dalam bab mendalami kalimat efektif. Ada beberapa materi pembahasan untuk mendalami kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, struktur kalimat efektif. Dan yang keempat, unsur-unsur kalimat efektif. Memasuki materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembicara dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Di sini ada beberapa pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua, Al-Hadiyah, Arsyad, dan Ridwan mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, Arifin mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang keempat, menurut Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, menurut Arif HP, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Materi yang kedua adalah ciri-ciri kalimat efektif. Terdapat beberapa ciri dari kalimat efektif yang membedakannya dari kalimat tidak efektif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan dalam sebuah kalimat merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesepadanan pada sebuah kalimat adalah A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak memiliki subjek yang ganda. C. Kalimat penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, yang pertama adalah penyusunan makalah itu saya dibantu oleh para guru. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Seharusnya, dalam menyusun makalah itu, saya dibantu oleh para guru. Yang kedua, bagi semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Dikarenakan ada kata bagi di awal kalimat membuat subjeknya menjadi tidak jelas. Seharusnya semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Kalimat ini sudah benar karena subjeknya jelas, yaitu semua siswa. Ciri yang kedua yaitu kepararelan bentuk atau kesejajaran. Kepararelan atau kesejajaran dalam sebuah kalimat maksudnya adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan pada kalimat tersebut. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja atau verba, maka kalimat kedua juga harus menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan imbuhan me. Contohnya, Rizky menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Ini adalah contoh kalimat yang salah dikarenakan pada kata kerja yang pertama menggunakan imbuhan me, tapi pada kata kerja yang kedua menggunakan imbuhan di. Seharusnya, Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan.
Ciri yang ketiga yaitu ketegasan ide pokok. Ketegasan adalah perlakuan untuk menonjolkan atau menekankan ide pokok dari sebuah kalimat. Fokus pada ide pokok juga membantu kita agar tidak membahas hal-hal yang tidak perlu. Untuk melakukan penekanan dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Kalimat ini melakukan penekanan pada baca buku. Buku itu sudah saya baca. Kalimat ini melakukan penekanan pada buku itu. B. Mengurutkan kata secara bertahap. Contoh, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Kalimat ini merupakan contoh yang tidak efektif karena tidak mengurutkan kata secara bertahap. Seharusnya, pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. C. Mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Contohnya adalah perusahaan itu tidak bangkrut, tetapi berkembang dengan pesat. D. Menggunakan partikel penekanan. Contoh, jangankan emas, uang pun aku tak punya. Mengulang kata. Contoh, Suloto ayah yang baik, ayah yang rela berkorban demi anak-anaknya. Ciri yang keempat, kologisan bahasa. Kologisan dalam kalimat maksudnya adalah kalimat tersebut harus dapat dipahami dengan mudah dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku atau EYD. Hubungan unsur-unsur yang ada dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Seharusnya kalimatnya menjadi lebih logis dengan kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Ciri yang kelima yaitu kecermatan penalaran. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda atau ambigu, dan kerancuan dalam kalimat. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Seharusnya, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Ciri yang keenam, kehematan kata. Kehematan sebuah kalimat maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata atau frasa yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penghematan yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Ini adalah contoh kalimat yang tidak hemat. Seharusnya diganti menjadi saya tidak suka buah apel dan durian. Kalimat ini menjadi lebih hemat. B. Menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kalimat ini tidak hemat karena di awal kalimat sudah ada kata hanya, tetapi di akhir kalimat juga ada kata saja. Seharusnya diganti dengan kalimat saya hanya memiliki 3 buah buku. C. Tidak menjamakkan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Contoh kalimat ini merupakan kalimat yang tidak hemat karena sudah ada kata para tetapi diikuti mahasiswa-mahasiswa. Seharusnya para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ciri yang ketujuh yaitu kepaduan gagasan. Kepaduan gagasan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak tampak terpecah-pecah atau tidak bersatu atau tidak konsisten. Terdapat 2 aspek yang diperhatikan untuk membuat kalimat yang padu gagasannya. Berikut adalah caranya. Yang pertama, kalimat padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan pemikiran yang tidak simetris. Contoh kalimat bertele-tele. Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu, dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya diubah menjadi
Kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Kalimat ini sudah padu dan tidak bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif personal. Contoh kalimat tidak padu, buku yang kamu pinjamkan, aku akan simpan. Menjadi contoh kalimat yang padu, yaitu buku yang kamu pinjamkan, akan aku simpan. Ciri yang kedelapan, kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contohnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Contoh yang kedua, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Contoh variasi yang ketiga, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan oleh anak. Memasuki materi pembahasan yang ketiga, yaitu struktur kalimat efektif. Struktur yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi menjadi dua, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, yaitu kata kerja bantu seperti harus dan boleh, keterangan aspek seperti sudah dan akan, keterangan tempat, keterangan waktu, cara, dan sebagainya. Contohnya, soal itu harus kita pecahkan. 2. Struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Contohnya, penyakit tumor otak adalah satu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya sebab pencegahan dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Seharusnya kalimat itu menjadi penyakit tumor otak adalah salah satu segi usia yang paling mengerikan dan membahayakan sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Struktur yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Contoh, oleh warga kemarin, jenazah yang busuk itu dikuburkan. Dengan menggunakan struktur kalimat objek, keterangan, subjek, kemudian predikat. Contoh yang kedua, tanggal 22 Desember 2011, Hari Ibu dirayakan oleh Dharma Wanita Desa Balangan dengan menggunakan struktur kalimat keterangan, subjek, predikat, dan terakhir adalah objek. Memasuki materi pembahasan yang keempat, yaitu unsur-unsur kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Sementara keterangan dalam sebuah kalimat bisa wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Unsur yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, klausa atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut ini. Ibuku sedang menyapu. Kursi pegawai kantor pajak. Yang berbaju batik itu dosen saya. Berjalan kaki dapat menyehatkan badan. Membuat roti tawar sangatlah mudah. Unsur yang kedua yaitu predikat. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahu,
melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa. Sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi juga dapat numeralia, nominal atau frasa nominal. Perhatikan contoh berikut. Adik sedang tidur siang. Putrinya cantik jelita. Kota Jakarta dalam keadaan aman. Kucingku belang 3. Robi mahasiswa baru. Rumah Pak Hartawan. Yes. Unsur yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Nomina, frasa nominal atau klausal biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu berada di belakang P atau predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba atau kata kerja yang menuntut wajib hadirnya objek. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Intan menimang ... bisa diisi dengan bayi, anaknya, dan lain-lain. Dokter memeriksa ... bisa diisi dengan pasien. Juru masak menggoreng telur, daging, dan lain-lain. Verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek, yaitu bayi, anaknya, memeriksa pasien, juru masak menggoreng daging, telur, itulah yang dinamakan objek. Sementara objek dapat bersifat tidak diperlukan jika predikat diisi oleh verba intransitif. Pada format ini, objek tidak diperlukan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Nenek mandi. Komputerku rusak. Tamunya pulang. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Novia Intan memarahi Elisa. Novia Intan di sini berkedudukan sebagai subjek dan Elisa sebagai objek. Ketika kalimatnya dipasifkan, Elisa menjadi subjek, dimarahi oleh Novia Intan. Kedudukannya, subjek yang tadinya Novia Intan di awal menjadi akhir sebagai objek ketika kalimatnya dipasifkan. Unsur yang keempat yaitu keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, dan objek. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, adverb, adverbia, atau klausa. Keterangan dibagi menjadi 4, yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, dan keterangan cara. A. Keterangan tempat. Keterangan tempat merupakan kata yang menerangkan tempat terjadinya peristiwa atau kegiatan tertentu. Contoh, ibu memasak di dapur. Ayah membaca koran di ruang tamu. Adik bermain bola di lapangan. B. Keterangan waktu. Keterangan waktu merupakan kata yang menerangkan waktu terjadinya peristiwa atau kegiatan yang dilakukan subjek. Contohnya, Dita berangkat ke kebun binatang tadi pagi. 2 minggu yang lalu, Siti berkunjung ke rumah nenek. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan. C. Keterangan suasana. Keterangan suasana merupakan kata yang menerangkan suasana atau situasi dari suatu perbuatan. Contohnya, suasana malam itu sangat sepi. Kami melihat pemandangan pantai yang sangat indah. Dinda merasa senang atas kelahiran adiknya. D. Keterangan cara. Keterangan cara merupakan kata keterangan yang menjelaskan cara pada suatu aktivitas atau kegiatan. Kata keterangan cara biasanya diikuti kata dengan atau secara.
Contohnya, pelari itu berlari dengan kencang. Perselisihan antara Bayu dan Bima diselesaikan secara damai. Ana menyeberang jalan dengan hati-hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.